Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Bagaimana jika sebuah revolusi yang diawali dengan janji kesetaraan berubah menjadi mimpi buruk kekuasaan? Inilah inti dari Animal Farm, sebuah fabel yang tampaknya sederhana tetapi menyimpan kritik tajam George Orwell terhadap korupsi kekuasaan. Melalui cerita tentang sekelompok hewan yang memberontak melawan tuan mereka untuk membangun dunia yang adil, Orwell memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat dengan mudah berubah menjadi alat penindasan. Di awal cerita, hewan-hewan di peternakan Manor memimpikan kebebasan dan kesetaraan, mengusir pemilik manusia mereka dengan harapan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring waktu, pemimpin baru mereka, terutama babi bernama Napoleon, mulai menyalahgunakan kekuasaan yang telah mereka perjuangkan. Simbolisme dalam novel ini sangat kaya. Setiap karakter mewakili tokoh atau kelompok tertentu dalam sejarah, dengan pesan moral yang kuat tentang bahaya totalitarianisme dan manipulasi. Dalam video ini, kita akan membedah lebih dalam simbol-simbol yang tersembunyi, menggali pesan moral di balik cerita, dan menyoroti pelajaran penting yang dapat kita ambil. Animal Farm bukan sekadar fabel. Ini adalah peringatan abadi tentang bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat menghancurkan impian keadilan dan kebebasan. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. George Orwell menerbitkan buku Animal Farm sebagai alegori politik yang sangat kuat, mencerminkan dinamika kekuasaan dan revolusi. Buku ini, yang diterbitkan pada tahun 1945, tidak hanya menjadi kritik terhadap revolusi Rusia tetapi juga memperingatkan bahaya totalitarianisme secara umum. Orwell, yang memiliki pandangan sosialis tetapi sangat kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan Stalin, menggunakan cerita yang tampaknya sederhana untuk menyampaikan pesan mendalam tentang korupsi kekuasaan dan pengkhianatan terhadap idealisme. Kisah dimulai di sebuah peternakan kecil yang dikuasai oleh Tuan Jones, seorang manusia yang kejam dan lalai. Hewan-hewan di peternakan itu, yang telah lama menderita di bawah penindasannya, akhirnya memutuskan untuk memberontak. Dipimpin oleh dua babi yang cerdas dan ambisius, Napoleon dan Snowball, mereka berhasil menggulingkan Jones, berharap menciptakan dunia baru di mana semua hewan akan setara dan bebas dari penindasan. Namun, idealisme mereka segera diuji ketika Napoleon dan Snowball mulai berselisih tentang bagaimana peternakan seharusnya dijalankan. Snowball, yang penuh ide-ide progresif, ingin membawa perubahan nyata, seperti pembangunan kincir angin untuk meningkatkan kehidupan hewan-hewan. Di sisi lain, Napoleon memiliki ambisi yang lebih licik, menggunakan kekuatan dan manipulasi untuk mengamankan posisinya sebagai pemimpin tunggal. Ketika Napoleon berhasil mengusir Snowball dan mengambil alih kekuasaan sepenuhnya, harapan untuk dunia baru yang lebih baik mulai pudar. Apa yang dimulai sebagai revolusi untuk kebebasan dan kesetaraan berubah menjadi kediktatoran yang lebih kejam daripada rezim sebelumnya. Hewan-hewan menemukan diri mereka dalam situasi yang bahkan lebih buruk, dengan aturan baru yang tampaknya mencerminkan kebebasan tetapi sebenarnya penuh dengan pengecualian dan manipulasi. Melalui cerita ini, Orwell mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dapat meracuni bahkan niat terbaik sekalipun. Dia menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan akuntabilitas, kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, seringkali dengan dalih menjaga keamanan dan stabilitas. Animal Farm bukan hanya cerita tentang hewan-hewan yang memberontak, itu adalah pelajaran abadi tentang bagaimana idealisme dapat dengan mudah dihancurkan oleh ambisi dan korupsi, serta pentingnya kewaspadaan dalam mempertahankan kebebasan dan keadilan. Revolusi di peternakan dimulai dengan semangat yang membara. Hewan-hewan yang telah lama tertekan oleh Tuan Jones, seorang pemilik peternakan yang lalai dan kejam,
akhirnya memutuskan untuk mengambil alih nasib mereka sendiri. Dipimpin oleh babi-babi yang cerdas, terutama Napoleon dan Snowball, mereka menggulingkan Jones dalam pemberontakan yang penuh harapan. Dengan kemenangan di tangan, mereka menciptakan aturan baru yang mereka yakini akan membawa keadilan dan kesetaraan. Salah satu aturan utama yang mereka tuliskan di dinding peternakan berbunyi, semua hewan adalah sama. Pada awalnya, segalanya tanpa berjalan sesuai harapan. Hewan-hewan bekerja bersama, penuh dengan semangat persatuan dan visi untuk masa depan yang lebih baik. Boxer, kuda pekerja keras, menjadi simbol dedikasi dan kepercayaan penuh pada revolusi. Dengan slogannya, "Aku akan bekerja lebih keras," Boxer mewakili keyakinan bahwa kerja keras dan pengorbanan akan membawa mereka ke dunia baru yang lebih adil. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda masalah mulai muncul. Meskipun aturan baru menyatakan bahwa semua hewan adalah sama, kenyataannya mulai berbeda. Babi-babi, yang mengambil peran sebagai pemimpin dan pengelola peternakan, mulai menikmati keuntungan yang lebih besar dibandingkan hewan lainnya. Mereka mengambil lebih banyak makanan dan fasilitas, sementara hewan-hewan lain seperti Boxer terus bekerja keras tanpa henti. Boxer, yang percaya sepenuhnya pada kepemimpinan babi-babi, terus mendorong dirinya hingga batas. Dia bekerja lebih keras dengan keyakinan bahwa upayanya akan dihargai dan bahwa pengorbanannya akan membantu membangun dunia yang lebih baik. Namun, kerja keras Boxer dan hewan-hewan lainnya sebenarnya hanya menjadi bahan bakar bagi tirani baru yang perlahan-lahan muncul di bawah kepemimpinan Napoleon. Alih-alih kesetaraan, hierarki baru mulai terbentuk, dengan babi-babi di puncak kekuasaan. Revolusi yang dimulai dengan janji-janji kesetaraan dan keadilan perlahan berubah menjadi sistem penindasan yang baru. Orwell dengan cerdas menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat merusak idealisme, dan bagaimana bahkan mereka yang awalnya berjuang untuk kebebasan dapat menjadi penindas baru ketika diberi kekuasaan tanpa batas. Melalui kisah ini, Orwell mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan tidak pernah berakhir dan harus terus diawasi agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran korupsi yang sama. Ketika konflik antara Snowball dan Napoleon mulai mencuat, kita melihat dengan jelas bagaimana kekuasaan mulai merusak dan memanipulasi. Snowball, yang penuh dengan ide-ide progresif seperti pembangunan kincir angin untuk meningkatkan kehidupan para hewan, mulai mendapatkan dukungan dari mayoritas. Namun, ambisi Snowball yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama ini menjadi ancaman bagi Napoleon, yang lebih licik dan haus akan kekuasaan. Napoleon tidak mau kehilangan kendali. Dalam salah satu adegan paling penting di Animal Farm, Snowball diusir secara brutal oleh anjing-anjing yang setia kepada Napoleon. Dengan ini, Napoleon mengambil alih kendali penuh atas peternakan. Orwell menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi dan menghancurkan siapa saja yang berbeda pandangan atau dianggap sebagai ancaman. Pengusiran Snowball bukan sekadar penghapusan pesaing. Ini adalah awal dari era kediktatoran baru di bawah Napoleon. Dengan Snowball yang sekarang dianggap sebagai pengkhianat dan ancaman, Napoleon memperkuat kekuasaannya dengan bantuan Squealer, babi yang sangat ahli dalam propaganda. Squealer memainkan peran penting dalam mengendalikan narasi dan memanipulasi fakta. Ia menggunakan retorika yang meyakinkan dan pemutarbalikan fakta untuk membenarkan tindakan Napoleon. Salah satu manipulasi paling jelas adalah perubahan pada aturan-aturan yang awalnya disepakati bersama oleh semua hewan. Aturan-aturan yang ditulis di dinding, yang awalnya berbunyi semua hewan adalah sama, mulai diubah secara diam-diam. Tambahan kecil seperti tetapi beberapa lebih sama dari yang lain menjadi simbol dari perubahan yang lebih besar dalam struktur kekuasaan. Orwell dengan cerdik menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam bahasa dan aturan dapat memiliki dampak besar pada masyarakat. Apa yang dulunya adalah janji kesetaraan kini berubah menjadi justifikasi untuk tirani dan ketidakadilan. Napoleon, dengan dalih melindungi hewan-hewan dari ancaman luar dan pengkhianatan dari dalam, mulai memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri. Dia mengklaim bahwa semua tindakannya adalah demi kebaikan bersama, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia semakin memperkuat posisinya sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil, seperti penghapusan debat dan pertemuan umum, serta pengawasan ketat terhadap kehidupan hewan-hewan lain,
menjadi alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Melalui penggambaran ini, Orwell tidak hanya mengkritik kepemimpinan tirani tetapi juga memperingatkan tentang bahaya propaganda dan manipulasi informasi. Ketika kekuasaan tidak dikontrol dan dipertanyakan, dan ketika informasi dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang, maka masyarakat akan dengan mudah jatuh ke dalam penindasan dan ketidakadilan. Animal Farm adalah sebuah pengingat abadi bahwa kekuasaan cenderung untuk korup, dan bahwa kewaspadaan serta pemahaman terhadap kebenaran sangat penting untuk mencegah terjadinya tirani. Propaganda dan manipulasi menjadi alat utama dalam menjaga kekuasaan Napoleon di Animal Farm. Squealer, sebagai simbol media yang dikendalikan oleh kekuasaan, memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Orwell dengan tajam menunjukkan bagaimana propaganda dapat memutarbalikkan kebenaran dan menjaga kontrol atas masyarakat, menciptakan ilusi bahwa kekuasaan yang represif adalah demi kebaikan bersama. Squealer menggunakan kemampuannya dalam retorika untuk meyakinkan hewan-hewan bahwa segala tindakan Napoleon adalah untuk kepentingan mereka. Ketika kondisi peternakan mulai memburuk dan makanan semakin langka, Squealer dengan lihai mengalihkan perhatian hewan-hewan dari kenyataan yang suram. Dia mengingatkan mereka tentang masa lalu yang lebih buruk di bawah Tuan Jones, menggambarkan Napoleon sebagai penyelamat yang membawa mereka dari kegelapan menuju masa depan yang lebih cerah, meskipun kenyataannya tidak demikian. Propaganda yang disebarkan Squealer tidak hanya berfungsi untuk menenangkan keresahan hewan-hewan, tetapi juga untuk membenarkan segala keputusan yang diambil oleh Napoleon, tidak peduli seberapa merugikan keputusan itu bagi mereka. Ketika ada kritik atau keraguan, Squealer dengan cepat menggunakan ketakutan dan kebingungan untuk menundukkan mereka. Dia membingkai situasi sedemikian rupa sehingga setiap penderitaan atau kesulitan yang dialami hewan-hewan dianggap sebagai pengorbanan yang perlu untuk mencapai tujuan akhir. Ketika hewan-hewan mulai merasakan dampak dari kebijakan Napoleon, seperti kerja keras yang tidak membuahkan hasil atau kekurangan makanan yang parah, Squealer terus memperkuat narasi bahwa mereka masih lebih baik daripada di masa lalu. Tidakkah kalian ingat betapa buruknya kehidupan di bawah Tuan Jones? Adalah salah satu argumen favoritnya, yang sering ia gunakan untuk membungkam ketidakpuasan. Dia membuat mereka percaya bahwa meskipun situasi saat ini sulit, mereka masih berada di jalur yang benar menuju kebebasan dan kemakmuran. Melalui karakter Squealer, Orwell menggambarkan bagaimana pemerintah totaliter menggunakan propaganda untuk mengontrol rakyatnya. Dalam dunia yang diatur oleh Napoleon, kebenaran menjadi relatif, dan kenyataan didefinisikan oleh mereka yang berkuasa. Informasi dimanipulasi untuk menjaga stabilitas kekuasaan, dan siapapun yang menentang narasi resmi dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Orwell menunjukkan bahwa propaganda bukan hanya tentang penyebaran kebohongan, tetapi juga tentang membangun narasi yang membuat rakyat merasa tergantung pada pemimpin mereka. Ini adalah cermin dari bagaimana rezim totaliter di dunia nyata menggunakan media yang dikendalikan untuk membentuk opini publik, menciptakan musuh bersama, dan mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah. Dalam Animal Farm, propaganda menjadi alat yang efektif untuk menjaga kontrol total Napoleon atas peternakan, menekan perbedaan pendapat, dan memperkuat kekuasaan yang korup. Seiring berjalannya waktu, harapan akan kesetaraan di Animal Farm mulai sirna. Hewan-hewan yang dulu penuh semangat dan percaya pada masa depan yang lebih baik, kini mulai merasakan pahitnya realitas. Janji-janji revolusi yang menjanjikan kehidupan yang adil dan sejahtera berubah menjadi kenangan yang hampa. Alih-alih membawa keadilan, kekuasaan yang ada justru semakin menindas, memperburuk kondisi yang sebelumnya sudah sulit. Salah satu momen paling tragis dalam cerita adalah nasib Boxer, kuda pekerja keras yang menjadi simbol ketekunan dan loyalitas. Sepanjang hidupnya, Boxer bekerja tanpa lelah untuk kepentingan peternakan, selalu mempercayai bahwa kerja kerasnya akan membawa perubahan. Namun, ketika tubuhnya akhirnya tidak mampu lagi, dia tidak mendapatkan penghargaan atau pengakuan yang layak. Sebaliknya, dia dikhianati oleh pemimpin yang selama ini dia dukung. Alih-alih diberikan perawatan yang layak di hari-hari terakhirnya, Boxer dijual ke rumah jagal untuk keuntungan pribadi Napoleon. Adegan ini sangat menggugah emosi, karena menunjukkan betapa sistem yang seharusnya melindungi dan menghargai individu-individu yang setia justru mengeksploitasi mereka hingga titik terakhir.
Orwell menggunakan nasib boxer untuk menyoroti bagaimana dalam banyak revolusi, mereka yang berada di lapisan bawah seringkali menjadi korban terbesar. Janji kesetaraan yang manis berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka yang paling mempercayainya. Orwell dengan tajam mengajukan pertanyaan kepada pembaca, apakah revolusi selalu berakhir dengan pengkhianatan? Apakah semua upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hanya akan berujung pada munculnya tirani baru? Animal Farm menggambarkan siklus kekuasaan yang terus berulang, di mana mereka yang berjuang untuk kebebasan pada akhirnya menjadi penindas. Namun, Orwell juga memaksa kita untuk merenungkan apakah ada cara lain untuk benar-benar mencapai keadilan. Apakah mungkin menciptakan sistem di mana kesetaraan bukan sekadar janji kosong? Melalui cerita ini, dia tidak hanya mengkritik kegagalan revolusi, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi kekuasaan. Animal Farm adalah peringatan abadi bahwa tanpa pengawasan dan akuntabilitas, idealisme bisa dengan mudah dirusak oleh ambisi dan kepentingan pribadi. Melalui Animal Farm, George Orwell menyampaikan kritik tajam terhadap bahaya totalitarianisme dan kekuasaan yang tidak terkendali. Kisah ini bukan sekadar fabel tentang hewan, tetapi alegori mendalam yang mengungkap bagaimana revolusi yang dimulai dengan niat mulia seringkali berakhir dalam tirani. Orwell memperingatkan bahwa kekuasaan, jika tidak diawasi, cenderung merusak, membelokkan tujuan awal revolusi menjadi alat penindasan. Orwell mengajak kita untuk merenungkan pola-pola kekuasaan yang terus berulang di dunia nyata. Apakah kita masih melihat pemimpin yang, dengan janji perubahan, akhirnya memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka? Pertanyaan ini tetap relevan, menyoroti bagaimana manusia seringkali terjebak dalam siklus pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Animal Farm adalah peringatan abadi tentang pentingnya kewaspadaan dan kritik terhadap kekuasaan. Orwell mengingatkan kita bahwa menjaga kebebasan dan keadilan bukanlah tugas yang bisa diabaikan. Dalam dunia yang terus berubah, di mana kompleksitas kekuasaan semakin meningkat, kita harus tetap kritis dan berani melawan tirani dalam segala bentuknya. Kisah ini menjadi cermin bagi kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang benar, demi mencegah sejarah kelam terulang kembali. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.